Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam memenuhi tugas mata kuliah Statistika Matematika, saya, Winda Maliana Hainingsih dengan NIM G1D091072, Zulfia Rizkia ini dengan NIM G1D091074, dan Nur Azila Rahmatika dengan NIM G1D091054 akan menjelaskan materi mengenai distribusi sampling. Definisi 1, jika X1, X2, sampai Xn adalah variabel-variabel acak independen dan berdistribusi identik, dikatakan bahwa mereka menyatakan suatu sampel acak dari suatu populasi tak terbatas dengan distribusi tertentu. Nah, dengan sifat independen dapat dituliskan F X1, X2, sampai Xn sama dengan Pi, I sama dengan 1 sampai N, F XI. Definisi 1. A set of numbers from which a sample is drawn is referred to as a population. The distribution of the numbers constituting a population is called the population distribution. Dalam definisi ini dapat diartikan bahwa sekumpulan bilangan yang diambil sebagai sampel disebut sebagai populasi, dan distribusi angka-angka yang membentuk suatu populasi disebut sebagai distribusi populasi. Definisi 2. Jika X1, X2, hingga Xn adalah variabel-variabel acak, maka X bar atau rata-rata sampel akan sama dengan sigma Xi dengan I dari 1 hingga N per N. Dan varian sampel atau yang disimbolkan dengan S pangkat 2 sama dengan sigma Xi min X bar kuadrat dengan I dari 1 sampai N per N min 1. Dengan memperhatikan bahwa statistik atau dalam hal ini adalah rata-rata sampel dan varian sampel merupakan variabel acak, maka nilainya akan bervariasi di antara sampel-sampel yang ada, sehingga terbentuklah suatu distribusi sampling. Teorema 1. Jika X1, X2, hingga Xn menyatakan suatu sampel acak dari suatu populasi tak terbatas yang mempunyai rata-rata ekspektasi X sama dengan mu dan varian sigma kuadrat X sama dengan sigma kuadrat, maka mu X bar akan sama dengan ekspektasi X bar sama dengan mu. Dan sigma kuadrat X bar akan sama dengan varian X bar atau sama dengan sigma kuadrat per N. Dari teorema pertama, maka kita dapat membuktikan bahwa ekspektasi X bar akan sama dengan mu, di mana rumus X bar sampel akan disubstitusikan ke dalam rumus yang ada, yaitu sigma Xi, di mana I dari 1 hingga N per N. Maka karena N ini merupakan sebuah konstanta, maka dapat dikeluarkan menjadi 1 per N dikali ekspektasi X1 ditambah X2 hingga Xn. Maka dapat dijabarkan menjadi 1 per N dikali ekspektasi X1 ditambah ekspektasi dikali X2 ditambah hingga ekspektasi dikali Xn. Karena ekspektasi X1 sampai Xn, maka ditulis dengan 1 per N dikali N dikali mu, di mana yang seperti kita ketahui ekspektasi X itu adalah mu, maka 1 per N dikali N akan habis dan akan bersisa mu, maka terbukti bahwa ekspektasi X kuadrat sama dengan mu.
Selanjutnya, kita akan membuktikan varian X bar akan sama dengan sigma kuadrat per N, di mana varian X bar akan dijabarkan menjadi varian dikali sigma xi, di mana i dari 1 sampai n per n. Maka dapat dijabarkan sebagai 1 per n kuadrat, mengingat variansi itu adalah 1/2 dari sigma. Maka 1 per n kuadrat dikali variansi X1 ditambah X2 hingga Xn, maka I per n kuadrat dikalikan varian dikali X1 ditambah varian dikali X2 hingga varian dikali Xn. Karena variansinya sampai dengan Xn, maka dapat dituliskan sebagai 1 per n kuadrat dikali n dikali mu kuadrat. Maka n per n kuadrat akan menjadi 1 per n dikali sigma kuadrat. Maka hasil akhir yang diperoleh adalah sigma kuadrat per n. Jadi, terbukti bahwa varian X bar sama dengan sigma kuadrat per n. Teorema 2 atau Central Limit Theorem. Jika X1, X2, hingga Xn menyatakan suatu sampel acak dari suatu populasi tak terbatas yang mempunyai rata-rata mu dan varian sigma kuadrat dan fungsi pembangkit momen atau mxt, maka distribusi pendekatan dari Z sama dengan X bar min mu per sigma per n akar n adalah distribusi normal baku. Ingat bahwa rata-rata mu dan varian sigma kuadrat di mana fungsi pembangkit momen atau MGF normal yaitu mxt sama dengan E pangkat mu kali T ditambah 1/2 sigma kuadrat dikali T kuadrat. Dan MGF normal baku yaitu mxt sama dengan E pangkat 1/2 T kuadrat. Mengingat bahwa fungsi pembangkit momen atau MGF dari variabel acak X jika ada diberikan oleh mxt sama dengan ekspektasi E pangkat T kali X sama dengan sigma ETX sepanjang X dikali Fx apabila X-nya itu diskrit, dan mxt sama dengan ekspektasi E pangkat Tx sama dengan integral E pangkat Tx dari min tak hingga Fx dx apabila X itu kontinu. Berdasarkan teorema 2, maka dapat dibuktikan bahwa MZT sama dengan X bar min mu per sigma dibagi akar n dikali T. Karena X-nya kontinu, maka diintegralkan sehingga menghasilkan E pangkat min mu dikali T per sigma dibagi akar n dikali mx bar dikali akar nt per sigma, maka akan menghasilkan E pangkat min n dikali mu dikali T per sigma dikali mx bar dikali n dikali akar n dikali T per n dikali sigma. Karena n-nya habis dibagi, maka akan menjadi E pangkat min akar n dikali mu dikali T per sigma dikali n x bar dikali T per sigma dikali akar n. Maka E pangkat min akar n dikali mu dikali T per sigma dikali
mx dikali t per sigma dikali akar n pangkat n. Selanjutnya, dari hasil akhir akan dikali dengan ln, sehingga menghasilkan ln mzt sama dengan min akar n dikali mu dikali t per q. Karena dilenkan maka n-nya hilang, sehingga menghasilkan min akar n kali mu dikali t per sigma ditambah n dikali ln mx t per sigma dikali akar n. Dengan memanfaatkan Maclaurin series, maka ln mz dikali t sama dengan min akar n dikali mu dikali t per sigma ditambah n ln dikali 1 plus mu aksen 1 dikali t per sigma dikali akar n ditambah mu aksen 2 dikali t kuadrat per 2 dikali sigma kuadrat n ditambah mu aksen 3 dikali t pangkat 3 per 6 sigma pangkat 3 dikali n dikali akar n ditambah sekian. Perluasan dari ln 1 ditambah x sama dengan x min 1 per 2 x kuadrat plus 1 per 3 x pangkat 3 min sekian sebagai deret pangkat menghasilkan ln mzt sama dengan min akar n dikali mu dikali t per sigma ditambah n dikali mu aksen 1 dikali t per sigma dikali akar n ditambah mu aksen 2 dikali t pangkat 2 per 2 sigma pangkat 2n ditambah mu aksen 3 dikali t pangkat 3 per n dikali sigma pangkat 3 dikali n dikali akar n ditambah sekian min 1 per 2 dikali mu aksen 1 dikali t per sigma dikali akar n ditambah sekian ditambah 1 per 3 dikali mu aksen 1 dikali t per sigma dikali akar n ditambah mu aksen 2 dikali t kuadrat per 2 kali sigma pangkat 2 dikali n ditambah sekian. Maka ln mzt akan sama dengan min akar n dikali mu per sigma ditambah akar n dikali mu aksen 1 per sigma dikali t plus mu aksen 2 per 2 dikali sigma pangkat 2 min mu aksen 1 kuadrat per 2 sigma pangkat 2 dikali t kuadrat plus mu aksen 3 per 6 sigma pangkat 3 dikali akar n min mu aksen 1 dikali mu aksen 2 per 2 dikali sigma pangkat 3 dikali akar n plus mu aksen 1 pangkat 3 per 3 kali sigma pangkat 3 dikali akar n dikali 3 pangkat 3 ditambah sekian. Sehingga ln mzt sama dengan 1 per 2 dikali t kuadrat plus mu aksen 3 per 6 min mu aksen 1 dikali mu aksen 2 per 2 ditambah mu aksen 1 pangkat 3 per 3 dikali t pangkat 3 per sigma pangkat 3 dikali akar n ditambah sekian. Di mana mu aksen 1 sama dengan mu dan mu aksen 2 dikurangi mu aksen 1 pangkat 2 sama dengan sigma pangkat 2. Di mana mu aksen r sama dengan ekspektasi x pangkat r sama dengan momen. Bila n
menuju tak hingga, maka MZT akan mendekati nilai tertentu, yaitu limit ln MZT sama dengan 1/2 dikali T pangkat 2, limit MZT N mendekati tak hingga akan sama dengan E pangkat 1/2 T kuadrat. Sehingga terbukti bahwa MZT sama dengan E pangkat 1/2 dikali T kuadrat adalah MGF distribusi normal baku. Teorema selanjutnya yang terkait dengan distribusi sampling rata-rata adalah teorema 3, di mana teorema 3 berbunyi, jika X bar adalah rata-rata suatu sampel acak berukuran N dari suatu populasi normal dengan rata-rata mu dan varian sigma kuadrat, maka distribusi samplingnya merupakan distribusi normal dengan rata-rata mu dan varian sigma kuadrat per N. Nah, di mana pembuktian dari teorema ini adalah yang pertama, kita akan mencari nilai MGF atau fungsi pembangkit momen dari distribusi normal dengan rata-rata mu dan varian sigma kuadrat. Nah, di mana rumusnya itu adalah MXT sama dengan ekspektasi dari E pangkat TX. Karena X-nya kontinu, maka akan sama dengan integral dari E pangkat TX kali Fx dari min tak hingga sampai hingga dx. Sedemikian sehingga hasil akhirnya itu menghasilkan E pangkat mu T plus setengah sigma kuadrat kali T kuadrat. Karena akan dicari nilai MGF untuk distribusi normal dengan rata-rata mu dan varian sigma kuadrat per N, maka MGF-nya itu menjadi MX bar T sama dengan M sigma XI per N T sama dengan M sigma XI T per N. Nah, di mana 1/N-nya itu akan dikalikan dengan T sehingga menghasilkan T per N. Nah, selanjutnya itu dia akan menghasilkan MX T per N pangkat N. Nah, selanjutnya hasilnya akan menjadi E pangkat mu T per N plus setengah sigma kuadrat kali T per N kuadrat dan dikuadratkan dengan N. Sehingga hasil akhirnya menjadi E pangkat mu T plus setengah T kuadrat kali sigma kuadrat per N. Nah, inilah nilai MGF atau fungsi pembangkit momen dari distribusi normal dengan rata-rata mu dan varian sigma kuadrat per N. Materi distribusi sampling selanjutnya adalah distribusi chi-square. Nah, distribusi chi-square ini yang perlu diingat adalah ada statistik dengan parameter. Nah, statistik ini merupakan karakteristik dari suatu sampel, kemudian dia variabel acak dengan sampel jumlahnya banyak, nilai tidak tentu atau acak, kemudian digunakan untuk menduga parameter. Kemudian parameter itu merupakan karakteristik dari populasi. Selanjutnya itu ada distribusi chi-square. Nah, di sini ada PDF dari distribusi chi-square dengan derajat bebas atau dB-nya sama dengan nu, yaitu Fx sama dengan 1/2 pangkat nu per 2 gamma nu per 2 kali X pangkat nu per 2 min 1 E pangkat min X per 2, di mana untuk X yang lebih besar dari 0. Kemudian nilai Fx-nya sama dengan 0 untuk X yang lainnya. Nah, di sini ada min untuk sama dengan nu, kemudian varian sama dengan 2 nu, kemudian MGF-nya itu sama dengan MXT sama dengan 1 min 2T pangkat min nu per 2. Selanjutnya terkait dengan teorema 4, yaitu berkaitan dengan distribusi chi-square. Nah, di sini teorema 4 berbunyi, jika X mempunyai distribusi normal baku, maka X kuadrat mempunyai distribusi chi-square dengan derajat bebas nu sama dengan 1. Untuk pembuktiannya,
Yang pertama itu dengan pendekatan MGF. Nah, pendekatan MGF ini yaitu dengan rumus mx kuadrat T sama dengan ekspektasi dari E pangkat X kuadrat kali T, di mana dia akan menjadi integral dari E pangkat X kuadrat kali T kali fx dari min tak hingga sampai hingga dx, di mana nilai fx-nya itu bernilai 1 per sigma akar 2pi kali E pangkat min setengah kali X min mu per sigma pangkat 2 untuk X dari min tak hingga sampai hingga. Kemudian fx-nya itu bisa bernilai fz yaitu sama dengan 1 per akar 2pi kali E pangkat min setengah z kuadrat untuk z dari min tak hingga sampai hingga. Nah, setelah itu maka untuk mencari nilai mx kuadrat T-nya itu tinggal dimasukkan nilai fx-nya, kemudian dilanjutkan dengan menyelesaikan pengintegralannya sehingga nanti menghasilkan integral dari 1 per akar 2pi kali E pangkat min setengah X kuadrat kali 1 min 2T dari min tak hingga sampai hingga dx. Nah, di sini belum selesai, perlu Oke, selanjutnya yaitu teorema 5. Jika x1, x2, x sampai xn merupakan variabel acak independen yang mempunyai distribusi normal baku, maka variabel y sama dengan sigma xi kuadrat di mana i berjalan dari 1 sampai n mempunyai distribusi chi-square dengan derajat bebas phi sama dengan n. Berdasarkan teorema 4, nilai dari mx kuadrat T sama dengan 1 min 2T pangkat min 1 per 2. Nah, dengan y sama dengan sigma xi kuadrat untuk i sama dengan 1 sampai n merupakan kombinasi linear dari x kuadrat. Maka myt sama dengan m sigma xi kuadrat T. Nah, berdasarkan definisi 1, untuk nilai xi merupakan variabel acak independen sehingga diperoleh m sigma xi kuadrat T sama dengan pi i sama dengan 1 sampai n mxi kuadrat T. Gambaran dari pi i sama dengan 1 sampai n mxi kuadrat T itu sama dengan mxi 1 kuadrat T dikali x2 kuadrat T sampai dikalikan mxn kuadrat T. Nah, karena nilai i itu berjalan dari 1 sampai n sehingga diperoleh nilai mxi kuadrat T pangkat n. Berdasarkan teorema 4 maka diperoleh 1 min 2T pangkat min 1 per 2 pangkat n. Sehingga diperoleh 1 min 2T min n per 2 yang merupakan distribusi chi-square dengan derajat bebas pi sama dengan n. Oke, selanjutnya yaitu teorema 6. Jika x1, x2 sampai xn variabel acak independen yang mempunyai distribusi chi-square dengan derajat bebas pi1, pi2 sampai pn, maka y sama dengan sigma xi di mana i sama dengan 1 sampai n mempunyai distribusi chi-square dengan derajat bebas pi1 plus pi2 sampai pn. Perhatikan bahwa y sama dengan sigma xi kuadrat merupakan kombinasi linear dari x kuadrat. Dari teorema sebelumnya diperoleh mxt sama dengan 1 min 2t pangkat pi per 2. Maka myt sama dengan m sigma xit. Berdasarkan definisi 1 maka diperoleh phi i sama dengan 1 sampai n mxit. Nah, nilai dari phi i sama dengan 1 sampai n xit itu diganti dengan phi sama dengan 1 sampai n 1 min 2t pangkat min pi i per 2. Nah, jika dijabarkan maka sama dengan 1 min 2t pangkat min pi i pi 1 per 2 dikali 1 min 2t pangkat min pi 2 per 2 sampai dikali dengan 1 min 2t pangkat min pn per 2. Nah, jika disederhanakan maka menjadi 1 min 2t pangkat min pi 1 per 2 ditambah pi 2 per 2 sampai ditambah dengan pn per 2.
Kemudian karena 1/2 merupakan konstanta, jadi dikeluarkan jadi 1 min 2T pangkat min 1/2 Pi1 ditambah Pi2 ditambah titik sampai Pn. Nah, ini merupakan sehingga diperoleh distribusi chi-square dengan derajat bebas Pi1 plus Pi2 sampai plus Pn. Selanjutnya yaitu teorema 7, jika x1 dan x2 variabel acak independen, x1 mempunyai distribusi chi-square dengan derajat bebas Pi1 dan x1 plus Pi2 mempunyai distribusi chi-square dengan derajat bebas Pi lebih besar dari Pi1, maka x2 mempunyai distribusi chi-square dengan derajat bebas Pi min Pi1. Nah, ini untuk diketahuinya agar mempermudah dalam pembuktian. Nah, maka diperoleh nilai mx1 plus x2t sama dengan pi i sama dengan 1 sampai n mx i t. Oh ya, x i-nya itu 1 sampai 2. Nah, sehingga diperoleh mx1t dikali mx2t. Kemudian dipindah ruaskan sehingga diperoleh mx2t sama dengan mx1 plus x2t dibagi mx1t. Nah, sama dengan 1 min 2t pangkat min pi per 2 dibagi dengan 1 min 2t pangkat min pi 1 per 2. Nah, sehingga diperoleh 1 min 2t pangkat min pi 1 per 2. Sehingga terbukti bahwa x2 mempunyai distribusi chi-square dengan derajat bebas pi min pi 1.